Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Syahid. Pada video kali ini, kita akan membahas apa itu konstruksi bangunan. Lalu, apa saja fungsi, jenis, dan bagian-bagian dari konstruksi bangunan. Pertama-tama, yang kita harus ketahui adalah apa itu konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan adalah sebuah cara atau teknik untuk mendirikan objek bangunan agar sesuai dengan beberapa syarat, yaitu kuat, indah, awet, ekonomis, dan fungsional. Kata konstruksi juga bisa diartikan sebagai satuan bangunan atau infrastruktur pada suatu area tertentu. Selain pengertian sebelumnya, konstruksi juga bisa disebut sebagai model, tata letak, atau susunan sebuah bangunan. Kata bangunan sendiri bukan hanya untuk gedung, tapi dalam dunia teknik sipil juga bisa disebut sebagai keseluruhan struktur suatu bangunan. Fungsi konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan tentu saja memiliki fungsi yang begitu bermanfaat bagi pembangunan. Struktur bangunan dengan perhitungan yang matang memiliki fungsi memperkokoh bangunan, membuat desain bangunan yang tahan bencana, menopang keberadaan elemen konstruksi lain. Konstruksi bangunan memiliki bagian-bagian yang berperan penting dalam sebuah proyek pembangunan. Oleh karena itu, peninjauan secara berkala pada setiap bagian struktur bangunan perlu dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan secara menyeluruh. Adapun parameter yang ditinjau yaitu material dan perhitungan volume yang dibutuhkan untuk membangun sebuah gedung. Nantinya, parameter tersebut akan digunakan untuk merancang bangunan dengan mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membuat setiap struktur bangunan. Konstruksi bangunan sendiri terbagi menjadi dua macam, masing-masing memiliki bagian-bagian yang tertentu yang membedakan satu sama lain. Simak penjelasannya ya. Konstruksi bangunan bawah. Meski tak terlihat, konstruksi bangunan bawah memiliki peranan yang tidak kalah penting. Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penopang bangunan yang kuat, maka perencanaannya harus terperinci dan matang. Konstruksi bangunan bawah meliputi fondasi. Fungsi utama fondasi adalah untuk menopang seluruh beban bangunan. Jenis fondasi perlu disesuaikan dengan karakteristik lahan bangunan agar dapat menjadi fondasi yang kuat dan tepat. Beberapa jenis fondasi rumah yang umum digunakan di Indonesia antara lain fondasi tapak, fondasi plat beton lajur, dan fondasi tikar. Sloof. Struktur bangunan yang satu ini memiliki dua fungsi utama. Fungsi pertamanya adalah mendistribusikan beban dari bangunan bagian atas pada fondasi secara merata pada setiap titik fondasi. Dengan demikian, beban bangunan dapat disokong secara seimbang oleh semua bagian fondasi dan tidak menitik beratkan pada satu bagian fondasi saja. Selain itu, sloof juga berfungsi sebagai pengunci dinding dan kolom agar tidak roboh jika terjadi pergerakan tanah. Konstruksi bangunan atas. Sebagai bagian yang terlihat oleh mata, desain konstruksi bangunan atas dirancang berdasarkan fungsi dan tujuannya. Misalnya rancangan yang cocok untuk gedung sekolah, kantor, mal, atau perumahan. Kolom. Kolom adalah bagian konstruksi bangunan berupa batang vertikal yang menyokong beban dari bagian atas. Kolom berfungsi mendistribusikan berat beban bangunan beserta semua hal yang di dalamnya dan menimpanya, seperti perabotan, manusia, hingga tekanan angin. Kolom menjadi perantara penyaluran beban dari bagian atas rumah ke fondasi. Jenis kolom dalam bangunan. Jika dilihat berdasarkan bentuk dan susunan tulangnya, adapun jenis kolom terbagi menjadi 3 kategori. Di antaranya adalah kolom segi empat atau bujur sangkar dengan tulangan memanjang dan menyengkang. Kolom bundar dengan tulangan memanjang dan menyengkang berbentuk spiral. Adapun fungsi dari tulangan spiral ini adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh struktur bangunan. Kolom komposit, yaitu gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulangan di dalamnya. Balok. Balok adalah bagian konstruksi bangunan yang dibangun di bagian atas struktur konstruksi jendela dan pintu. Balok berfungsi menghalangi beban tembok agar tidak secara langsung menekan kusen. Dengan demikian, kusen akan menjadi lebih awet dan tidak melengkung. Balok lintel juga dapat membantu menahan kusen agar tetap berdiri ketika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Jenis-jenis balok. Hingga perkembangan teknologi konstruksi saat ini, telah dikembangkan beberapa jenis balok sesuai dengan fungsi dan posisinya pada bangunan. Berikut ini adalah jenis-jenis balok. Balok sederhana. Balok sederhana bertumbuh pada kolom di ujung-ujungnya, dengan satu ujung bebas berotasi dan tidak memiliki momen tahan. Cantilever.
Cantilever adalah balok yang diproyeksikan atau struktur kaku lainnya didukung hanya pada satu ujung tetap. Cantilever menanggung beban di ujung yang tidak disangga. Balok dengan ujung-ujung tetap. Balok dengan ujung-ujung tetap dikaitkan kuat dibuat untuk menahan translasi dan rotasi. Ujung-ujung dari balok ini dikunci sedemikian kuat sehingga tidak bergerak ataupun berotasi karena momen. Balok menerus atau kontinu. Balok menerus memanjang secara menerus melewati lebih dari 2 kolom tumpuan untuk menghasilkan kekakuan yang lebih besar dan momen yang lebih kecil dari serangkaian balok tidak menerus dengan panjang dan beban yang sama. Rangka atap. Rangka atap adalah struktur penopang utama pada sebuah bangunan yang berfungsi sebagai dasar untuk menopang atap dan menyalurkan beban atap ke dinding atau kolom penopang bangunan. Rangka atap biasanya terdiri dari balok-balok kayu atau baja yang dipasang secara horizontal dan vertikal untuk membentuk sebuah rangka yang kuat dan kokoh. Rangka atap juga dapat terbuat dari bahan-bahan lain seperti bambu atau beton, tergantung pada jenis dan ukuran bangunan yang akan dibangun. Rangka atap sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan bangunan, serta memberikan perlindungan terhadap cuaca ekstrim seperti rangka atap kayu. Rangka atap kayu adalah struktur kayu yang berfungsi sebagai kerangka atau rangkaian penopang atap sebuah bangunan. Rangka atap kayu biasanya terdiri dari balok-balok kayu yang ditempatkan secara horizontal dan vertikal untuk membentuk rangka atap. Rangka atap kayu ini kemudian ditutupi dengan bahan atap seperti genteng, seng, atau bahan atap lainnya. Rangka atap baja ringan. Rangka atap baja ringan adalah struktur atap yang terbuat dari bahan baja yang ringan namun kokoh. Rangka atap ini biasanya terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dipasang secara horizontal dan vertikal, serta diikat dengan rangka dari baja. Rangka dari baja adalah struktur atap yang dibuat dari bahan baja yang kuat dan tahan lama. Rangka atap baja terdiri dari rangkaian balok-balok baja yang dipasang secara horizontal dan vertikal, serta diikat dengan baut dan mur. Rangka atap bambu. Rangka atap bambu adalah struktur atap yang terbuat dari bahan bambu. Rangka atap bambu biasanya terdiri dari rangkaian bambu yang dipasang secara horizontal dan vertikal, serta diikat dengan tali atau ikatan bambu. Dinding. Dinding berfungsi sebagai penutup interior rumah. Dinding juga berguna sebagai partisi ruang pada rumah, sekaligus untuk mengedepankan estetika bangunan. Dinding dapat dibangun dengan berbagai jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Beberapa jenis dinding yang umumnya digunakan adalah dinding batu bata, dinding beton, dinding kayu, dan dinding gypsum. Lantai. Lantai adalah aspek penting lain dari desain bangunan yang tidak boleh diabaikan. Setiap lantai bangunan memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa tampilan strukturnya menarik dan tidak monoton. Ada beberapa gaya lantai yang berbeda, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Anda harus lebih dahulu menentukan desain rumah yang diinginkan. Kemudian, pilihlah lantai dengan desain sesuai dengan konsep rumah agar tercipta kesan lebih indah dan nyaman. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang konstruksi bangunan dan bagian-bagiannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin belajar tentang bangunan dan proses pembangunannya. Terima kasih telah menonton.